wabarakatuh. Saya Yuda Mahendri, NIM 18792111020. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Tundul Lasmi, dengan mata kuliah metode penelitian 1. Itu saya akan membacakan proposal saya yang berjudul Tradisi Pertunjukan Kesenian Gondang Brogong di Desa Rambah Tengah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Baiklah, langsung saja saya masuk ke pendahuluan bab 1. Latar belakang seni musik tradisional adalah sebuah kesenian tradisional di bidang musik yang secara turun-menurun dan melekat sebagai saran hiburan dan pendidikan di kalangan masyarakat tertentu. Ketika berbicara tentang seni musik tradisional, maka kita tidak hanya berbicara tentang satu kesenian musik tradisional Indonesia, karena setiap daerah di suatu negara memiliki ciri khas atau kesenian musik tradisional masing-masing yang berkembang karena pengaruh kehidupan di masa lalu atau lain sebagainya. Pada umumnya seni musik tradisional disusun atau dibuat berdasarkan gaya, tradisi, serta bahasa yang sesuai dengan daerahnya. Gondang Brogong adalah kesenian musik tradisional yang merupakan khasana budaya Rokan Hulu yang bernilai dalam adat istiadat, karena misalkan dalam sebuah adat perkawinan dan menghadirkan gondang brogong. Pertanda alat itu memotong hewan ternak kambing atau kerbau. Brogong yang ada di Desa Rambah Tengah Hilir, anggota komunitasnya yang tidak lain adalah saudara-saudara saya sendiri. Suatu karya seni memiliki bentuk pertunjukan masing-masing, seperti seni gondang brogong memiliki perbedaan bentuk pertunjukan dengan seni yang lain. Bentuk tak terlepas dari struktur, yaitu susunan dari unsur-unsur aspek bahan, material, baku, dan aspek penduduk lainnya, sehingga mewujudkan suatu bentuk. Jazuli 2008. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis mengidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana bentuk tradisi pertunjukan kesenian gondang brogong di Desa Rambah Tengah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. 2. Alat musik apa saja yang digunakan untuk kebutuhan pertunjukan gondang brogong. C. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penulis memutuskan bahwa penelitian sebagai berikut. Bagaimana bentuk tradisi pertunjukan kesenian gondang brogong di Desa Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. D. Tujuan dan manfaat. 1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. Untuk mengetahui bentuk tradisi pertunjukan kesenian gondang brogong di Desa Rambah Tengah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. 2. Manfaat. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam kesenian tradisional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut. 1. Dapat menambah pengetahuan tentang tradisi kesenian gondang brogong di Desa Rambah Tengah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. 2. Dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki objek penelitian serupa. E. Tujuan pustaka. Penelitian terhadap bentuk pertunjukan kesenian tradisional ini terbilang jarang menjadi sebuah objek penelitian. Bagaimana berlangsungnya bentuk pertunjukan kesenian tradisional di tengah lagi dengan berbagai macam aspek pembahasan seperti tata rias, alat musik, tata panggung, audiens, dan lain sebagainya. Penelitian ini bidang kesenian musik, khususnya kesenian musik tradisional, sebagai objek kajian, akan tetapi sudut pandang dan penjabaran yang akan
meneliti dilakukan tentunya akan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Aspek teknis permainan celempong pada gondang Rogong 2019 Akademi Kesenian Melayu Riau. Lanjut bab 2 landasan teori. A. Kajian teori 1. Teori bentuk pertunjukan. Menurut M. Jazuli 1949 60, kata seni pertunjukan mengandung pengertian untuk pertunjukan sesuatu yang bernilai seni tetapi senantiasa berusaha untuk menarik perhatian bila ditonton. Kepuasan bagi yang menikmatinya tergantung sejauh mana aspek jiwa melibatkan diri dalam pertunjukan itu dan kesan yang diperoleh setelah menikmati sehingga menimbulkan adanya perubahan di dalam dirinya sendiri. 2. Teori seni pertunjukan. Pengkajian seni pertunjukan mencakup aspek yang bersifat tekstual kontekstual menurut Susetio 2019 2 aspek kajian bersifat tekstual yang dimaksud adalah hal-hal yang terdapat pada bentuk seni pertunjukan saat disajikan secara utuh dan dinikmati langsung masyarakat pendukungnya, yaitu bentuk komposisi sesuai pertunjukan musik meliputi ritme, melodi, harmoni, struktur bentuk, analisa musik, syair, tempo, dinamik, ekspresi, instrumen, dan aransemen. Sedangkan bentuk penyajian suatu pertunjukan musik meliputi urutan penyajian, tata panggung, tata rias, tata busana, tata suara, tata lampu, dan formasi. Sedangkan aspek kajian secara kontekstual adalah hal yang berhubungan dengan apa yang tersirat atau tujuan dari bentuk seni pertunjukan tersebut diadakan, antara lain menyangkut makna, fungsi, tujuan, hakikat, atau peranan. Bentuk penyajian seni pertunjukan di masyarakat pendukungnya. B. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan konstruksi berpikir dan disusun dari data atau konsep yang ditemukan dalam objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini ada pun kerangka berpikir disusun dalam bagan sebagai berikut. Bisa kita lihatkan di gambarnya. Lanjut C. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh terhadap pokok permasalahan. Dan analisis dilakukan untuk memunculkan fakta-fakta yang dapat memberikan pandangan yang lebih dalam menyeluruh mengenai permasalahan yang akan dibahas. Edi Sediawati 2004. Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian yang merupakan serangkaian terhadap atau langkah-langkah sistematis yang peneliti lalui dalam penelitian itu sebagai berikut. 1. Observasi. Observasi merupakan penelitian secara langsung di mana peneliti dan objek penelitian berada dalam ruang dan waktu yang sama. Penelitian ini dilakukan di Desa Rambat Tengah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dengan komunitas Gondang Brogong Putra Melayu Hulu yang dipimpin oleh Bapak Sakiman. Dalam penelitian ini, peneliti ikut terlibat dalam kegunaan yang diteliti sehingga akan lebih memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan dan menjabarkan fenomena yang terjadi di lapangan. 2. Studi pustaka. Literatur yang digunakan untuk penelitian ini meliputi buku tentang pendidikan musik, khususnya pendidikan musik di dasar sekolah, kepustakaan yang menunjang untuk penelitian ini diperoleh dari Pustaka Wilayah Provinsi Riau, internet, data dari sekolah, dan buku-buku koleksi secara pribadi. Studi dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian rangka informasi terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini berbagai tahap yang dilakukan dalam menggunakan kesenian tradisional Gondang Brogong yang didokumentasikan pada tanggal 29 Januari. Adapun dokumentasi tersebut berupa foto dan video. Part wawancara. Wawancara adalah sebuah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua pihak, yaitu wawancara dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 4. Pengelolaan data. Pengolahan data. Pengolahan data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Data-data yang telah terkumpul diseleksi dan diklarifikasikan berdasarkan kebutuhan. Lanjut, D. Jadwal dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di Desa Rambah Tengah Hilir, Rokan Hulu. Jadwal penelitian bisa kita lihat di tabel. Lanjut, bab 3, hasil pembahasan. Komunitas atau grup Gondang Brogong Putra Melayu Hulu yang dipimpin oleh Bapak Sukiman berdomisili di Desa Rambah Tengah yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rambah. Bapak Sakiman yang berusia 59 tahun mengaku bahwa komunitas ini dimulai sejak 1996 dan anggota tidak lain adalah saudara-saudaranya sendiri seperti adik kandung, abang atau adik-adik sepupu. Adapun anggota pemain dalam komunitas ini yaitu Ijo 35 tahun sebagai pemain calempong, Polalu, Musla 49 tahun sebagai pemain calempong, Waningku, Yuda 24 tahun sebagai pemain gondang, Gondang 1, Eri sebagai pemain gondang 2, dan Harmoni 41 tahun sebagai pemain gong. Namun terkadang pemain juga saling berganti posisi alat musik yang diinginkan. 1. Lokasi penelitian. Lokasi yang telah penulis peneliti yaitu di Desa Rambah Tengah Hilir, tepatnya di dalam sesuatu acara adat pernikahan pasangan Sukma Melati dan Samharir pada hari Rabu tanggal 29 sekitar pukul 9 pagi. Mereka mengajak komunitas Putra Melayu Hilir sebagai pengisi acara untuk musik pengiring silat dan penyambutan pengantin pria dengan musik Gondang Brogong. 2. Alat musik. Dalam sebuah pertunjukan seni musik tentu ada alat musik yang digunakan untuk dimainkan dalam kesenian tersebut. Adapun alat musik yang digunakan: A. Celempong, B. Gondang, C. Gong. 3. Lagu yang dimainkan: A. Satu dimainkan sebagai lagu hiburan saja untuk kebutuhan pertunjukan. B. Duo-duo atau dua-dua. Dua-dua sama halnya dengan lagu satu. 3. C. Tigo-tigo atau tiga-tiga. Tigo-tigo sama dengan lagu satu dan dua-duo. D. Tak tuntung. E. Selembayung. F. Dedangkok. Lanjut. 4. Tata panggung dan tata letak pemain. Tata panggung dan tata letak pemain pertunjukan kesenian tradisional Gondang Brogong. Jika dalam sebuah acara pernikahan tidak dibutuhkan panggung khusus, alat musik hanya diletakkan disusun dengan pemainnya satu tempat. Ada yang main berdiri ataupun duduk. Namun jika menginginkan menggunakan panggung khusus diperbolehkan.
Panggung khusus digunakan biasanya dalam acara kebesaran seperti penyambutan bupati atau orang-orang besar lainnya. Panggung yang lainnya beralaskan tikar ataupun karpet dan alat musik serta pemain duduk di atasnya. Sini kita ada gambarnya juga. 5. Tata rias dan kostum. Tunjukkan gondang brogong tidak membutuhkan rias khusus. Jika di dalam sebuah acara pernikahan, kalau dari segi kostum bebas, ada yang menggunakan baju batik, pakaian Melayu, namun dalam acara penyambutan orang-orang kebesaran semacam bupati atau acara-acara kebesaran biasanya mereka menggunakan pakaian Melayu berwarna hitam. 6. Audiens dan penonton. Penonton dalam pertunjukan kesenian tradisional gondang brogong di dalam sebuah acara pernikahan yang sedang penulis teliti itu terdiri dari bapak, ibu, dan remaja, dan anak-anak mungkin diajak orang tuanya untuk melihat pertunjukan gondang brogong. Bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan, bentuk tradisi pertunjukan kesenian gondang brogong Desa Ramba Tengah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu merupakan pertunjukan dengan permainan ansambel campuran seperti calempong, gondang, dan gong. Komunitas gondang brogong terdiri dari 5 pemain musik. Gondang brogong dimainkan untuk mengiringi silat pada acara adat penyambutan pengantin pria. Fungsi seni pertunjukan kesenian tradisional gondang brogong yaitu sebagai ritual adat dan sarana hiburan, dan dalam segi musik sebagai kenikmatan estetis dan hiburan bagi kalangan masyarakat. B. Saran bentuk pertunjukan tradisi pertunjukan kesenian gondang brogong di Desa Ramba Tengah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dari segi aspek penyajian seperti panggung agar ditambahkan panggung yang lebih layak, khusus untuk pemain, dan kostum pemain diubah agar terlihat lebih kompak, seragam, dan nyaman dipandang. Melestarikan tradisi gondang brogong di lingkungan masyarakat, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu agar lebih berkembang lagi sehingga masyarakat awam yang tidak paham akan kesenian pun tahu bahwa Rokan Hulu punya kesenian tradisional yang patut dilestarikan dan diketahui orang banyak seperti tradisional gondang brogong ini. Daftar pustaka Jazuli M 2008 Pendidikan Seni Budaya Semarang, PDSTM Universitas Negeri Semarang. Setio Bagus 2019 Kajian Seni Pertunjukan Buku Ajar Semarang, PDSTM Universitas Negeri Semarang. Sebiawati Edi 2004 Penelitian Seni, jenis dan metodenya Yogyakarta, Lokarya Penelitian Pengabdian Masyarakat isi Jakarta. Baiklah, itu tadi proposal yang saya bacakan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.